Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawati Boti Putri dengan NIM 240930812001. Saya akan memaparkan materi kelompok 3, yaitu Pancasila sebagai ideologi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Adi SEMM. Adapun yang bagian A itu esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila bukan sekedar kumpulan 5 sila, melainkan sebuah sistem nilai yang komprehensif dan koheren. Nilai-nilai Pancasila saling berkaitan dan menopang satu sama lain. Ketuhanan menjadi landasan moral bagi bangsa kemanusiaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Kerakyatan mendorong demokrasi dan berpartisipasi rakyat, dan keadilan sosial mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang bagian B itu tantangan Pancasila di era kekinian. Yang pertama itu globalisasi dan modernisasi. Arus informasi dan budaya asing yang keras dapat mengurus nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang menganut ideologi nilai Pancasila dapat membahayakan keutuhan bangsa. Yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat dapat memicu munculnya rasa frustasi dan ketidakpercayaan terhadap Pancasila. Yang keempat itu lemahnya pemahaman dan pengalaman Pancasila, kurangnya edukasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dapat melemahkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memperkuat kembali Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Upaya untuk memperkuat kembali Pancasila sebagai ideologi negara perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pendidikan dan internalisasi Pancasila. Memperkuat pendidikan Pancasila di sekolah dan universitas serta menyelenggarakan program-program edukasi bagi masyarakat luas. Yang kedua, menguatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan hukum dan mengatur yang sejalan dalam nilai-nilai Pancasila serta mendorong implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, membangun narasi Pancasila dan kontekstual dan relevan, mengembangkan narasi Pancasila yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda serta menghubungkan dengan isu-isu aktual dan yang dihadapi negara. Yang keempat itu memperkuat peran pemuda dalam menjaga Pancasila, memperdayakan pemuda sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai Pancasila. Bagian D, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi terhadap negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internal meliputi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi ideologi antara negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam serta masif dampak kontrinya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sebagai ideologi negara Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Baik, mungkin sekiranya hanya begitu yang bisa saya paparkan materi kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.